Untuk yang 2021 ini entah kenapa James Gunn ini kayak berhasil gitu. Dia membuat seluruh karakternya di sini bisa membuat kita lebih berempati kepadanya. Jadi kayak kalau untuk aku sih ya, jadi kayak misal aku lebih peduli sama kayak Ratcatcher 2, aku lebih peduli ya sama Peacemaker, Bloodsport, King Shark, Polka Dot Man, itu aku peduli banget sih sama mereka semua. Atau mungkin karena mereka itu kita nggak tahu kapan mereka akan mati, karena film ini kan cukup random mematikan karakternya daripada Suicide Squad yang pertama kan kerasa lebih aman nggak sih kalau menurutmu? Lumayan. Nah, kalau yang di sini kan lebih ya kita nggak nyangka loh beberapa karakter mati di momen tertentu. Mungkin itu yang buat kita lebih peduli sama karakternya, dan juga penggambaran background story-nya menurutku bagus banget sih. Lebih bisa membuat kita empati, kayak misalnya si Ratcatcher dan Bloodsport yang momennya yang di base itu menurutku tuh oke banget sih, jadi bisa buat kita peduli banget sama kedua orang ini, terutama Ratcatcher sih. Aku suka cara gambarin traumanya di 2021 sih, kayak misalnya si Polka Dot Man. Aku rasa terinvest sama masalah dia tanpa ada flashback ya, cuma dari dialognya aja kok dia tuh punya PTSD. Dan ilustrasi kalau semuanya itu tuh jadi maminya dia mukanya. Iya, itu kan antara komedi dan kasihan, tragedi itu. Itu bagus banget sih. Itu penceritaan yang kreatif menurutku, bukan kayak cuman tempel flashback. Kalau yang di 2016 kan flashback. Aku sempat nyari-nyari interview lama buat Suicide Squad 2016. Aku berusaha memahami kenapa kok orang-orang tuh benci banget gitu kan, dan kenapa filmnya itu tuh seperti itu. Karena walaupun menurutku tuh kayak ya masih tolerable, tapi it's bad gitu. Jadi Suicide Squad yang 2016 ini tuh kan semacam bridging antara old school DC yang kayak apa ya, yang dark, terus kayak depressed gitu kan. Mereka tuh berusaha bridging untuk bikin cinematic universe memang yang lebih kayak fun, yang lebih orang itu tuh mau nonton kayak gitu. Dan kayak mungkin mereka berusaha mengurangi level kedepresiannya gitu loh. Jadi mungkin buat Suicide Squad mereka tuh punya banyak poin yang harus ditampilkan dalam satu movie gitu. Menurutku itu sih kesalahannya. Kayak semacam kenapa kok ada Harley sama Joker? Because kayak Harley sama Joker tuh ya easily one of the most popular characters from DC kan. Dibanding mungkin kayak karakter Suicide Squad 2016 lainnya, mereka kan kayak belum pernah terekspos kan sebelumnya. Ya kan? Belum. Jadi kayak semacam mungkin kenapa kok sampai ada Joker sama Harley di Suicide itu mungkin ya itu buat kayak ngedongkrak. Memancing juga. Exactly, mancing orang supaya nonton gitu. Cuman then itu backfire dan malah mungkin tuh kayak ngerusak jalan ceritanya gitu sih. Poor execution-nya si Suicide Squad 2016 itu mungkin karena banyak demand dari studio ya. Sedangkan kalau aku nonton interview buat The Suicide Squad 2021 sama James Gunn, itu tuh kelihatan banget kalau dia itu tuh basically bebas. Itu diserahin proses kreatifnya itu tuh bebas. Dia mau mungkin bikinnya kayak gimana, mau nulisnya kayak gimana, even mungkin kayak mau nampilin karakternya kayak gimana, itu tuh terserah dia gitu. Padahal Suicide Squad yang 2021 ini kan juga karakternya malah lebih gak dikenal lagi. Kalau aku setauku ya, kayak beberapa kayak Bloodsport itu gak banyak orang yang tahu, termasuk penggemarnya DC pun juga gak banyak yang tahu. Terus juga banyak lagi kayak karakter-karakter yang lain kayak TDK itu juga termasuk gak seberapa dikenal. Pinternya mereka itu hire aktor sama aktris yang udah terkenal. TDK itu yang main itu tuh Nathan Fillion. Oh iya, Nathan Fillion. Ya, terus Pete Davidson, walaupun mungkin dia itu tuh kayak gak penting, gak guna tuh. Iya kan? Dia cuma cuma di posternya toh kelihatan berguna, tapi ternyata enggak. Terus Idris Elba yang dulu sempat digosipin bakal jadi the next James Bond. I think kayak dari castnya John Cena juga, walaupun John Cena mungkin kayak filmnya tuh nggak ada yang bener-bener kayak
film sebelumnya tuh nggak ada yang benar-benar dapet, cuman kayak dia tuh John Cena gitu loh. Bagus menurutku John Cena di sini karakternya benar-benar pas Iya, daripada iya, film-filmnya I agree. sebelumnya. Cuma mungkin karena mereka tuh hire aktor sama aktris yang emang udah lumayan well known. Jadi walaupun karakter yang mungkin nggak tahu, jadi kayak strateginya tuh gitu, karakternya kan nggak tahu nih gitu. Cuman mereka hire kayak famous people, itu tuh lumayan ngangkat sih akhirnya. Emangnya yang 2016 gak terkenal? The only one I know itu tuh Will Smith. Margot waktu itu pertama itu kali baru, jadi Harley. Iya, jadi Iya. mungkin baru Dan terkenalnya dia tuh dari belum sana terkenal banget benar-benar. Jai Courtney belum juga ya, belum terkenal ya. Belum. Masih kayaknya tuh yang terkenal itu tuh cuman Will Smith sama Viola Davis. Tapi Viola Davis kan di sini jadi Amanda kan, nggak terlalu kelihatan kan. Lebih lucu tuh karena skripnya tuh bagus. Kita harus akui James Gunn itu tuh skripnya lucu. Aku ngakak loh sama siapa? King Shark. Iya sih. Maksudnya kalau dia tuh ngelempar komedi itu tuh lebih dapet gitu loh. Yang aku notice kalau si Seth Scott 2016 itu mereka tuh kalau misalnya berusaha komedi itu tuh sebagai sarkasme. Jadi kayak itu tuh lebih ke kayak mockery daripada comedy. Kayak dark comedy nggak sih? Iya, mungkin ya seperti itu ya. Jadi kayak itu tuh bukan hal yang kayak kamu tuh bakal ketawain, tapi tuh lebih ke kayak sindiran kayak gitu-gitu. Kayak moral manusia nggak sih? Makanya kadang-kadang mungkin orang kayak ngedengerin joke-nya mereka tuh yang kayak krik 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 krik. This lady is evil. Krik 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 krik. Iya, makanya aku yang ngerasa kayak emangnya ada jokes ya di Suicide Squad yang 2016. Kayaknya ada sih, kayak online-nya Will Smith kayaknya ada. Ada. Ya cuman itu kayak maksudnya beda gaya bercandaan gitu loh. Karena mungkin beda tongkrongan ya mereka, kayak si Ayer sama Gunn ini beda tongkrongan si kan. Ayer lebih suka ini ngopi senja. Misinya mereka pertama tuh nyelamatin Amanda nggak sih? Nyelamatin seseorang yang nggak kita tahu. Sure ya. Terus ternyata tiba-tiba itu Amanda. Nah kita nggak tahu kenapa Amanda tiba-tiba ada di tengah.